Lahirnya dinasti Singamangaraja. Dibandingkan dengan kerajaan lain yang pernah ada dalam masyarakat Batak Toba tradisional, maka dinasti Singamangaraja adalah lebih jelas. Setelah Tuan Suri Mangaraja atau putra Raja Isombaun yang dianggap sebagai Maharaja Kerajaan Batak Toba Tua meninggal dunia pada tahun di antara 1395 sampai 1425, terjadilah kekosongan pemimpin yang dapat mempersatukan masyarakat Batak Toba sebagai masyarakat Dalihan Natolu. Padahal akhir kekuasaan Tuan Suri Mangaraja, justru situasi sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, dan agama mengalami pergolakan di kawasan Sumatera Utara, terutama akibat ekspansi dari berbagai kerajaan seperti Aceh, Majapahit, Sriwijaya, dan Pangeruyung, dan negara Portugis, termasuk penyebaran agama Hindu, Islam, Protestan, dan Katolik ke wilayah kekuasaan Batak Toba. Akibat kekosongan pemimpin atau raja yang berperan sebagai mediator atau wakil dari masyarakat Dalihan Natolu, terjadilah perselisihan antara marga dengan marga, antara bius dengan bius. Perselisihan bisa akibat perang atau perbudakan, terutama pada zaman Pidari atau karena manombang atau merantau. Perselisihan sangat banyak terjadi karena mempertahankan kelanjutan kedudukan dan derajat masing-masing, terutama pergolakan perebutan hak sihahan atau siabangan atau anak sulung pada beberapa kelompok keluarga yang sama atau satu bapak atau saompu. Hak sebagai marga Sipuk Kahuta dan marga raja yang sangat peka dan sulit diselesaikan. Perebutan ini terjadi dalam rangka perebutan kedudukan sebagai raja penguasa. Sebab menurut adat, yang berhak memiliki kedudukan atau posisi sebagai raja adalah dari keturunan marga raja atau marga Sipuk Kahuta dari marga yang lebih tua. Karena itu, tendensi kehancuran tatanan masyarakat Dalihan Natolu dan kerajaan Batak Toba Tua saat itu terjadi akibat faktor internal atau perselisihan marga, dan eksternal karena ekspansi kerajaan dari luar dan penyebaran agama. Raja-raja bius yang ada di tanah Batak Toba yang melihat gejala tersebut merasa ikut bertanggung jawab, dan untuk itu mereka melakukan aktivitas untuk memobilisasi kegiatan untuk mencari pemimpin pemersatu yang mampu mempertahankan keutuhan wilayah, keutuhan tatanan masyarakat Dalihan Natolu, dan terutama untuk mempertahankan kebudayaan kerohanian Batak Toba yang berdebatan Natolu. Untuk itu, mereka sepakat melakukan Horja Bius pada akhir abad 15 atau awal abad ke-16. Dalam Horja tersebut diucapkan Tonggo-tonggo Bius Cianjur Mulana. Tonggo-tonggo bius biasanya dimaksudkan untuk memohon kehadirat Mula Jadi Nabulon de Batak agar supaya dianugerahkan seorang tokoh pemimpin besar atau maharaja diraja yang berjiwa seni, pengukir, dan pelukis yang dapat mencipta, seperti yang dimiliki oleh Tuan Suri Mangaraja ketika memimpin masyarakat dan kerajaan Batak Toba Tua. Setelah upacara Horja Bius tersebut, tidak lama kemudian lahir seorang raja bagi masyarakat dan kerajaan Batak Toba bernama Raja Makutal
anak dari Raja Bona ni Onan Sinambela dari istrinya Boru Pasaribu di Bakara Toba. Kelahirannya dianggap sebagai kehendak dari Mula Jadi Nabolon dalam Umpasa Batak Toba yang dikatakan Merbungama Jarugi Sajokal dua jari Muwama Ugari Sian Boka Siapari Tu Masada Raja Tinongos ni Mula Jadi Raja Nahasaktina Uja Manotari. Demikianlah Raja Makutal, anak dari Raja Bona ni Onan, naik tahta atau ditabalkan menjadi raja dan diberi gelar Raja Singa Mangaraja. Dia adalah Raja Singa Mangaraja pertama. Sebagai raja, ia memiliki benda pusaka yang disebut pusaka Nahasaktian. Dikatakan dalam mitologi atau turi-turian bahwa pusaka kesaktian ini merupakan pusaka kesaktian dari si Raja Batak yang diberikan oleh Mula Jadi Nabolon, dan secara turun-temurun pusaka kesaktian itu sampai kepada Raja Singa Mangaraja pertama hingga Raja Singa Mangaraja ke-12. Adapun pusaka kesaktian tersebut ialah 1. Gajah Dolok atau gajah putih. Didok nama kuduli gajah didolok. Saedo dijolo, saya dipudi. Al didok do ibana hudul. Dina saya dina tiur ikosongonido pamolus ni anak ni raja. Nama sahala harajaon dipatik do diuhum. Piso gajah dopak atau piso solam dewata. Hujur sanes ringgis. Piso halasan. Piso panggabas. Dan benda pusaka lain sebagaimana dikemukakan dalam tonggo-tonggo Singa Mangaraja ialah lagi-lagi haomasan lagi si pitu lapis, tabu-tabu si tara pulang, tumtuman bahan sotura, hoda hudungan si hapas. Benda-benda pusaka tersebut digunakan untuk menentukan apakah seorang layak menjadi penerus tahta kerajaan Singa Mangaraja dalam setiap pergantian raja. Bila raja telah tiba waktunya untuk meletakkan jabatan atau wafat, maka putra mahkota diuji untuk mencabut pisau gajah dopak, mendatangkan hujan dengan menggunakan hujur sane, siringgis, hujur sitonggo, mual, atau memohon kemakmuran melalui pisau halasan. Yang mampu melakukan hal-hal tersebutlah yang berhak menggantikan raja. Semua benda-benda pemberian ini kemudian dimiliki masing-masing sebagai berikut. Tabu-tabu sitara pulang untuk Bakara, hujur siringgis untuk Sinambela, bunga haomasan untuk Marbun, lagi omas untuk Simanulang, bulang untuk Simamora. Sementara pisau gajah dopak dan hoda hudangan si hapus menjadi milik bertanda bagi Raja Singa Mangaraja turun-temurun. Demikianlah terjadi reinkarnasi untuk seorang raja dalam kerajaan Batak Toba Tua, dari Sori Mangaraja ke Raja Singa Mangaraja pertama. Demikian silsilah Raja Singa Mangaraja. Gelar kerajaan Raja Singa Mangaraja pertama, nama asli Raja Mahkota atau Raja Makutal, tahun 1540 sampai 1550. Yang kedua, Raja Singa Mangaraja kedua, nama asli Raja Manjolong, gelar Opu Raja Tinaruan,
pada tahun 1550 sampai 1595. Yang ketiga, Raja Singamangaraja ketiga atau Raja Itubungna pada tahun 1595 sampai 1627. Raja Sisingamangaraja keempat dengan nama Raja Palongos pada tahun 1667 sampai 1730. Raja Sisingamangaraja. Raja Sisingamangaraja ke-6 dengan nama Raja Pangolbuk pada tahun 1730 sampai 1751. Yang ketujuh, Raja Sisingamangaraja ke-7 atau Ompu Tuan Lumbut pada tahun 1751 sampai 1771. Yang ke-8, Raja Sisingamangaraja ke-8 dengan gelar Opu Sotaronggal atau gelar Raja Bukit pada tahun 1771 sampai 1788. Yang ke-9, Raja Sisingamangaraja ke-9 Ompu Sohalumpuan dengan gelar Datu Muara Lawu pada tahun 1788 sampai 1819. Yang ke-10, Raja Sisingamangaraja ke-10 dengan nama Aman Julangga atau gelar Opu Tuan Nabolon Opu Sohahuaon pada tahun 1819 sampai 1841. Raja Sisingamangaraja ke-11 atau Opu Sohahuaon pada tahun 1841 sampai 1871. Dan yang terakhir, Raja Sisingamangaraja ke-12 atau Patuan Bosar dengan gelar Opu Pulau Batu pada tahun 1871 sampai 1907. Hingga Raja Singamangaraja ke-12, kelahiran dari Raja Makutal atau Tuan Singamangaraja I dianggap sebagai awal dari dinasti Singamangaraja pada tahun 1515 Masehi. Dinasti ini berakhir pada saat Patuan Bosar Opu Pulau Batu Singamangaraja ke-12 wafat pada tahun 1970. Dinasti ini berakhir pada saat Patuan Bosar Opu Pulau Batu atau Tuan Singamangaraja ke-12 wafat pada tahun 1907. Ini berarti bahwa dinasti Singamangaraja sebagai Maharaja Batak Toba telah berlangsung selama 392 tahun. Raja Singamangaraja sebagai raja dalam kerajaan Batak Toba dilegitimasi oleh para raja-raja bius, diakui serta dijunjung tinggi sebagai raja oleh raja-raja dan masyarakat Batak Toba karena ia memiliki sahala harajaon. Sahala harajaon seperti disandang oleh Raja Singamangaraja bukanlah hasil upaya manusia. Ia lebih sebagai karunia dari atas yang bagi orang yang beruntung terkadang dimemehon atau disuapkan. Mula jadi Nabolon telah menganugerahkan karunia keadilan dan kerajaan kepada Singamangaraja, yakni Singa atau hakikat hukum, hakikat kerajaan, hakikat sabda. Padanya lah satuan ukuran hakikat kerajaan, ketentuan satuan segala ukuran, bajak pembelah tali atau keadilan sempurna, hakikat satuan ukuran isi dan inti, serta satuan timbangan. Kriteria-kriteria lain yang dapat dikemukakan sebagai argumentasi bahwa telah ada negara dengan sistem kerajaan untuk masyarakat Batak Toba tradisional seperti dinasti Singamangaraja adalah memiliki pemerintahan. Pemerintahan dalam dinasti Singamangaraja berbentuk kerajaan
Pimpinan tertinggi adalah seorang raja yang diangkat secara turun-temurun. Memiliki rakyat. Suatu negara atau kerajaan memiliki rakyat. Pusat negara Toba di bawah dinasti Singamangaraja memiliki rakyat yang selalu patuh terhadap Tona atau perintahnya. Ialah masyarakat Batak Toba. Pusat kerajaan. Seorang raja tinggal di pusat kota dalam satu istana dengan bentengnya. Singamangaraja tinggal di satu daerah yang disebut Hutan Raja, dan di situ bangunan rumah tempat tinggal raja yang disebut Istana Raja. Struktur birokrasi. Organisasi birokrasi kerajaan Singamangaraja distruktur berdasarkan struktur teritorial dan struktur fungsional. Perangkat birokrasi. Kerajaan Batak Toba di bawah dinasti Singamangaraja memiliki perangkat birokrasi yang melaksanakan tugas-tugas pengaturan untuk memberi keamanan regional, keteraturan lokal, ketertiban sosial, kesejahteraan, dan pelayanan publik. Demikian juga Raja Singamangaraja diakui sebagai raja atau maharaja oleh umumnya masyarakat dan raja-raja Batak Toba, dan juga oleh raja-raja di sekitar wilayah Batak Toba. Ia juga diakui sebagai raja oleh orang asing seperti kolonialisme Belanda. Yang kedelapan, kekuasaan. Dinasti Singamangaraja memungut pajak, bertindak sebagai panglima perang dan hakim dalam memutuskan perkara. Kesembilan, lambang. Tiap raja atau kerajaan memiliki lambang yang dapat dijadikan sebagai simbol kepatuhan masyarakat. Kerajaan Batak Toba di bawah dinasti Raja Singamangaraja memiliki sejumlah lambang kebesaran. Ialah pisau gajah atau pisau gajah menghadap, tungkot tunggal panaluan atau tukot tunggal panaluan, memiliki bendera dan lagu kebangsaan. Demikianlah sejarah berdirinya Kerajaan Singamangaraja di Toba.